kita pada minggu ini didasarkan pada Yakobus pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing supaya kita baca secara responsorial. Yakobus pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Kami akan mulai dari ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Di bawah perikop hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan di hati dan kamu menentukan diri sendiri, janganlah kamu menegakkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai dan mereka yang mengandalkan damai. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang firman Tuhan, pertama-tama kami ingin menyampaikan salam. Memang ini bukan kali pertama dalam pertemuan ini. Ini adalah perjumpaan kita untuk kedua kalinya. Seingat saya beberapa bulan yang lalu juga sudah pernah berkunjung. Sangat senang bisa berjumpa kembali. Saya sendiri adalah Pendeta Jependri Tampunan, Inang Pangit Tubuh, Boru Panggabean. Tinggal nami di Kutapantis, Kecamatan Pahai-Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Menurut kami ranang masuk peta. Ala kebetulan daerah terpencil dobe. Jala kami orang bersaudara di Pasu-Pasu Konde Bata, di Basa-Basahon, dan dua-duai 6 bersaudara. Saya sendiri adalah anak kedua dari 6 bersaudara. 3 laki-laki, 3 perempuan. Borua siap kangen, bawa, borua, bawa, borua, bawa. Saya rana diatur Tuhan ini. Jadi kami sendiri adalah pendeta Kuliah Kristen Indonesia Gereja HKI, menamatkan sekolah pendidikan tinggi teologi di STT Abdi Sabda Medan tahun 2015. Kemudian setelah itu menjalani masa-masa pikaris di Pulau Batam, di Batu Haji, dan juga di Noksa selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 2018 kami ditabiskan menjadi pendeta di HKI Haji Bata Harapat. Dan setelah itu mendapat penugasan pertama menjadi tenaga pengajar di Institut Teknologi Dell yang ada di Leguboti. Jadi kami sudah mengabdi di sana sebelum berangkat ke sini selama 3 tahun menjadi pembina asrama sekaligus tenaga pembantu pengajar ditugaskan oleh pucuk pimpinan HKI. Dan setelah itu
Tuhan memanggil tugas yang baru lagi. Tepat pada 2021 tahun lalu kami terpanggil untuk melanjutkan studi ke Lutheran School of Theology di Chicago, dan sampai di sini bulan Agustus tahun 2021. Jadi kurang lebih sudah 1 tahun setelah menjalani masa-masa studi. Semoga menginang tahun depan bulan 5 kalau semua berjalan lancar, kami akan menyelesaikan studi S2 ini. Dan karena itu sangat senang bisa berkumpul bersama di sini, ketika melihat juga Bapak Ibu orang-orang Batak di sini, termasuk ada HKBP yang Kristen Batak di Amerika ini, ada sebuah kebanggaan tersendiri bahwa kami juga tetap memelihara ikatan persatuan, bersekutu dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, terimalah salam kami dari juga keluarga besar dari kampung. Saya cerita saya akan ke New York untuk melayani juga orang-orang kita yang ada di sana, dan orang tua bilang sampaikan salam kepada mereka. Sampai salam dari orang tua dan juga dari tempat studi Lutheran School of Theology Chicago, dan juga dari Amang Pendeta yang sedang melayani di sini, yaitu Amang Pendeta Mangasar Bantuni. Sekali lagi Amang Ina, terimalah salam hormat kami, salam sukacita bersama. Horas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, molo tajangan lakingan tema minggu di bagasan sadarion imana madokon hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas. Semua kita menginginkan yang namanya berhikmat. Nah, tua-tua PT molo digoda untuk anak kona dan berjulu diguguhon, dimemehon, ialah jadilah anak yang berhikmat. Jadilah anak yang berhikmat, karena hikmat adalah sebuah karunia Tuhan yang akan menuntun kita mengerti kehendak Tuhan, menuntun kita berada pada jalan yang benar. Laho mangatusi dia dulu mani rohani di mata, dia dulu nasopatu ulah honon, dia dulu napatu ulah honon, sungguh dia di pemadalani ulwon. Saat ini kita bukan kekurangan orang-orang pintar sebenarnya, tetapi kita kekurangan orang-orang yang berhikmat. Karena hikmat akan selalu mencari apa yang disebut dengan kedamaian, jalan keluar, kasih, dan pertumbuhan bersama. Yakobus melihat bahwa pergumulan jemaat, bahwa pergumulan orang Israel yang sedang dalam perantauan, mereka sedang diperhadapkan dengan berbagai dinamika, tantangan, godaan dari dunia sekitar, dan juga dari berbagai orang-orang yang di sekitar mereka yang akan mempengaruhi mereka untuk jauh dari Tuhan, termasuk pengajar-pengajar sesat yang dapat memberikan semacam rayuan gumbalan maut untuk bisa menyimpang dari Tuhan. Akka berkuda haliluan, bermulut manis. Karena itu Yakobus ingin menekankan penting sekali hikmat menjadi senjata bagi orang-orang percaya untuk membentengi diri dari setiap godaan-godaan yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, aduh hikmati ya deh. Udah madok, mau udah tikel lah. Segala macam. Istulu, sopa, islima, ini dengan nasi peluang apa. Apakah ini tolak ukur orang yang sudah berhikmat? Belum tentu. Lalu bagaimanakah orang yang berhikmat? Yakobus sangat spesifik, sederhana sekali memberikan sebuah
pemahaman tentang yang berhikmat. Bui tajaha mulai nakik nggak dimulai dari sapultului. Hikmat yang lahir dari perbuatan, artinya cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Tarida doyatong sian pabahenanna pangalahona cara perdiulana di tonga-tonga di mudu sigalupa. Adong istilahnya lapata, adong lebih tamangi hidup di para-para. Ya ubigi hidup di para-para, hotak di berlebih, nabi sudah pula hata. Nah to tukang gadisan, lu ubigi yuk. Mula memikiri apa orang pas tuh nyetak foto awal dengan tengah orang bangsa. Kalau hidup di para-para, hotak di berlebih, nabi sudah pula hata, asal mau tuh nak tukang gadisan mana? Asal orang tuh bangun dihon. Alai bisa saja supaya orang termotivasi untuk mencari hikmat dari perspektif Batak. Asa unang mago wamang lului mabisuki, marbisuk marsiajar maho, asa bue dan namung udwon kobartulo moni rohani di Batak. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita lihat lagi D14. Jika kamu menaruh perasaan iri dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Berarti di sini secara sederhana ada dua hikmat. Hikmat yang dari atas dan hikmat yang dari dunia. Hikmat yang dari atas itu adalah, yang pertama hikmat yang dari dunia ini adalah yang berasal dari nafsu manusia, dari setan-setan. Inilah tolak ukurnya. Nafsu dunia, mangototoi, pistar dunia nalai pistar mangototoi. Ini hikmat dari dunia. Tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Hikmat yang lahir dari setan-setan. Dan dihalomorohana kedamaian. Dan dihalomorohana kedadinggan. Tetapi hikmat yang dari atas ayat 17 adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, perama, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ummah hikmat nadi portim nasihat Tuhan dari ide dulu. Dalam dainang ya ada di lalahamuna mana ngaduk sasahala menurut mana istilah itu sudah bumani bahasa rokok dia bisa menahan keresahan anu doro pikiran hijau mohon yang menggugai roh tugari hijau yang mengalami kesalahan saat di hari menurut salah situ itu bahasa yang butuh pikiran begitu apa itu gari hijau bisa lagi memuji Tuhan saya harus saya dia menurut persidangan soman saya melu dulu. Dungi muse, adung do jol mau, nak nomorohan orang jol ma. So nak mekel bersuka cita. Ini nak saya naso be keluarga naso mak dapur mangan ini nak. Ada semacam niat ini makanya dikatakan hati-hati ini dari iblis. Ini dari iblis ini. Iblis tidak suka dan memurwani dia si bulis, soalnya kita di bagasan damai. Coba kamu inang, coba mengulalas di roh damai, macam coba naruh. Karena apa? Iblis tidak mau damai itu hidup dalam diri kita, dan tugasnya salah satunya adalah untuk memporak-porandakan, membuat masalah, dan melakukan bagaimana supaya manusia itu terpecah dan jauh dari Tuhan. Ummah akan masa di tengah-tengah ni gulta di bagian sonario dan pola marbuni-buni di gereja pegu persoalan di gereja pe olo kum si bulis gudang di gereja si bulis alani soto pusakna Roma ita tuso jadi diganggu asura lubi kutbai 15 menit misalnya ngawlo mulai mah akan namun saya masih pujian orang tuh alana si bulis namun orang anak jangan mau ditutup telinga dibuat bosan adong mau nak ada bekai happy adong mana batinnya di gereja jalan si bulis ini loh rohani hati-hati era industri 4.0 menuju 5.0 yang sekarang iblis juga mengubah bertransformasi bagaimana
menjerat manusia untuk jauh dari Tuhan, hikmatnya hilang. Ya kamu enak tahu di sonari puasa Allah remaja atau pemuda-pemuda tidak suka mendengar firman Tuhan, tetapi kalau menggunakan HP atau bermedia sosial mau sampai tengah malam sampai pagi gak ada bosan-bosan. Mulai sama ni misalnya mau ngurung dadak lo kamu mau dijel aku tur menyerah do tak sanggup terlemah do daya ini. Itu juga cara iblis menunjukkan akan ada saatnya orang tidak suka lagi dengarkan kebaikan, orang tidak suka lagi mendengarkan nasihat, orang tidak suka lagi mendengarkan firman Tuhan. Alangnya menginang di bagasa Kristus Yesus Tuhan tai, apalah dia dolhon sangat ditekankan supaya kita memiliki hikmat, supaya kita mencari hikmat yang dari atas itu dengan cara Amsal 1 ayat 7, peliharalah yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan harus terus dipupuk. Saat orang tidak mau lagi berdoa atau lewat berdoa, terus dipupuk untuk terus berdoa, memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Saat susah orang-orang untuk mengucap syukur atau terus bersungguh-sungguh, tampillah sebagai orang yang terus bersyukur, mensyukuri hidupnya abadanya. Seperti hutan Amyang. Baru dah hasil pesta ini datang, toh mak, nama kalangan, nama ditorin dakat, sorok ribu itu. Di dalam baju, darah tangguh anak minum atau memang namangan di baju, memang nada. Terngiri lo begitu. Tetapi orang bersyukur. Bagaimana enak? Udah puji Tuhan lah. Memang tidak sebagus yang dulu. Apa yang ada lalu disyukuri, semoga nanti tahun depan berikutnya melimpah lagi syukur, ada lagi berkat Tuhan. Ini juga ciri-ciri sederhana. Semuanya doa kajolma na di bagasan bisu, ya. Termasuk akainang salah satu yang paling menggocap kita sekarang adalah ketidakadaan hikmat untuk mendengarkan informasi dan menyampaikan informasi. Ayo siapa semoga kamu itu yang di bagasan roh, apa yang terpersian malam. Mulahan suku culmane kira-kira gitu. Menurut manik saling informasi, ya. Kalau di ekonomi, bantu dong. Kopar balok kamu dadam. Jadi mengasalamannya aku kuracak pula dari moto kan. Jadi teroya isura rohana, ngau penang anakku ya lakan kopar balokan. Lu baulah bahaya segala macam may dokol. Tapi jumpai mana jahat, dah apa lo ayahmu nama gue apa mungkin dah ina cakuli, dah apa lo gitu kan, gak berhikmat. Jumpai pesta, gue ida ina senyum malai mana sih diskan panak koi ini bagaimana rohana. Soalnya ibu tuh kepastian. Lah maju pangusai jalan, anak masih pikirin, yang adiga mampu lah buang main kira-kira gitu. Baru setelah itu kemudian dia sadar waktu hujan turun dan berteduh di gubuknya, dilihat apa itu rupanya. Mungkin dia salah mencampakkan turap barang bayi putih mangna mana dan ingot HP sido cakul lain. Saya dia gudang gimana mengulang dosa kan makin dia dan hikmat, berpikir jernih, tenang dalam hidup. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, dengan hikmat kita akan lebih bahagia hidup di tengah-tengah dunia. Orang yang berhikmat tidak mau ambil pusing dengan omongan-omongan orang, karena dia tahu siapa yang disebut. Aku tahu apa yang kulakukan, Tuhan tahu apa yang kukerjakan. Hanya aku dan hatiku yang benar-benar mengerti apa yang sedang Tuhan inginkan, yang sedang kulakukan. Dan orang-orang emosi, orang-orang berhikmat, ya, karena dia apa? Dia lebih berhikmat, gitu kan? So di bumur paling aru turun gak biasa loh, amal orang yang berhikmat kamarnya sih rohana wih, semua lebih pengen alih ya semua biasa rohana kan, dan gak bisa dari banggaan. Mulu nggak katakanlah, tuh sana doa segala macam, muruk-muruk. Dia mungkin merasa aku paling hebat, tapi orang berhikmat melihat, ya maklum, gak akan dijawab itu. Jadi nanti mungkin suatu saat dikasih dengan baik.
hikmat itu memang berbanding terbalik dengan dari dunia ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk menyatakan hikmat ke tengah-tengah dunia. Mana ketika orang berlomba-lomba untuk mencari popularitas, ketika orang berlomba-lomba untuk mencari harga diri, ketika orang berlomba-lomba untuk mencari harta duniawi, ingin dihormati, ingin diutamakan, Tuhan datang menjadi seorang hamba yang melayani di dalam Yesus Kristus. Seret prohana, roh tutonga-tongani portibion, dilehot teladan, tuhita, asa taboto arti hikmati. Dia lahir di kandang domba, dia lemah lembut, dia tidak perlu menjawab pertanyaan, tidak perlu, dia menjawab seadanya. Tapi kalau marah, kadang-kadang dia juga marah sesuai dengan waktunya. Dan ingat, Tuhan Yesus marah, dia tidak pernah membenci dan mendendam. Cukup. Ya, mau pedo iso lemah lembut, bukan berarti kita maksudnya semua dia PGB bunuhnya mekelin. Tapi juga bukan berarti kita tidak bisa ada suatu saat tegas. Tapi jangan sampai mendendam, jangan sampai memusuhi, sampai menaruh perasaan jahat di dalam hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di awal tadi kalau kita bisa kembali, iri hati. Ini kalau kita lihat, dosa pertama setelah manusia jatuh ke dalam dosa, setelah makan buah adalah iri hati. Ketika Kain membunuh Habil, awalnya iri. Ditengok adiknya persembahannya diterima Tuhan, dia bertingkah dengan dirinya, dia diterima Tuhan, timbul iri. Iri adalah pembunuhan pertama sudah dimulai. Artinya dosa telah dimulai di dalam iri. Ini sudah membuka jendela, pintu. Maka terjadilah di selesai di mana nyawanya yang kinai si Habil hanya karena iri hati. Iri hati tidak boleh pantang bagi orang-orang yang mengikut Tuhan. Yang ada adalah rasa syukur dan rasa terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini mungkin rezekiku tidak sebaik orang, tidak sebaik mereka, tetapi aku percaya juga mereka adalah bagian perpanjangan tangan Tuhan. Maka berdoalah untuk hal-hal yang sudah, syukurilah apa hal-hal yang sudah kita miliki, dan berdoalah untuk hal-hal yang belum kita miliki. Ketika kita bersyukur orang lain mendapat berkat, maka itu digambarkan kepada bahwa itu juga awal berkat akan datang kepada kita. Contoh nagabe lasrohat tama merekara taruli, itu adalah berkat yang akan datang kepada kita. Suatu saat yang tepat akan datang kepada kita ketika kita berbesar hati, senang dan turut mendoakan. Artinya berkat Tuhan akan datang kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya di sini sangat jelas ya apa hikmat yang dari Tuhan itu, pendamai. Dan ya senang pelalihan orang-orang aku turun kalau ada masalah tertari dari orang berhikmat, pendapat tapi solusi dong, mempersalahkan orang. Semua mata baik. Buah bolu semua, buah bolu semua. Dari itu artinya apa? Hatinya bergerak. Apa yang aku cari adalah pendamaian, kasih, belas kasihan dan pengampunan. Yang berikut juga dikatakan di sini, paramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah baik, tidak memihak dan tidak munafik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, munafik adalah penyakit dunia saat ini. Munafik artinya bermuka dua, berpura-pura. Yang perlu cukup buka kisah itu, tampilkan di hadapan Tuhan. Saya bersyukur, saya sangat berterima kasih dengan aku apa adanya. Aku bersyukur Tuhan, pakailah aku untuk kemuliaan nama-Mu. Tak perlu saya harus membandingkan diri dengan orang lain. Tak perlu saya harus melihat kepada membanding-bandingkan diri kepada kepemilikan orang lain. Tetapi saya adalah apa adanya. Cukup kasih karunia Tuhan bagi kita menginang sudah cukup untuk bertahan hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan sudah cukup bagi kita menjadi sumber hikmat, menyadari kasih karunia Tuhan itu hadir setiap waktu, dimanapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Pikiran kita, hati kita, perbuatan kita selalu diarahkan untuk apa yang bisa diberikan untuk kebaikan.
Apa yang bisa kulakukan untuk tidak menyakiti hati orang lain? Apa yang bisa kulakukan hal sekecil pun untuk bisa memberikan kontribusi kepada dunia ini? Mother Teresa pernah berkata, kalau kamu berbuat baik, tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Jika kita berbuat baik, ada saja orang yang menilai kita. Jangan-jangan kita cari muka, jangan-jangan kita ada yang tersenyum, tapi teruslah berbuat baik. Ingat, ini bukan antara hubunganmu dengan dia, ini hubunganmu dengan Tuhan. Melihat ke situ. Kalau kita tersenyum bahagia, orang bisa saja menghina-menduga kita atau mengatakan, "Oh, madah, malah nagudak rezeki, malah nada kotak, apa?" Teruslah tersenyum, teruslah tabur kebaikan. Ini bukan hubunganmu dengan mereka. Ini murni hubungan kita dengan Tuhan. Hanya dengan Dia alasan kita untuk melakukan itu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, jika kita membangun yang baik dalam hidup kita, ingat, itu dalam 1 hari, 2 hari bisa digantikan orang, diputar balikan atau dilumpuhkan. Tapi jangan tak usah berkecil hati, teruslah membangun, teruslah berbuat baik, teruslah membangun kebaikan. Hikmat itu karena apa? Ini juga bukan antara aku dengan dia. Ini adalah hubungan antara aku dengan Tuhan. Jika kita ingin memberi sesuatu, berilah, lakukanlah dari hati, dan pandanglah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Supaya apa? Supaya dalam hati kita timbul terus rasa syukur, supaya dalam hati kita timbul terus rasa puas, supaya dalam hati kita timbul terus rasa ikhlas yang daripada Tuhan. Maka orang-orang yang berhikmat, dia tidak terlalu apa dengan hidup ini. Maksudnya kalau ada pergumulan datang tergabe, amin nama nobdaho lama natusan, tidak. Dia merasa, oh ini bagian dari hidup yang harus kujalani. Ini adalah liku-liku hidup, ini juga adalah anugerah Tuhan. Pasti ada makna di balik pergumulan kami saat ini, di balik tantangan yang sedang kami hadapi saat ini, di balik duka yang sedang kami alami saat ini, di balik penyakit yang saya sedang derita hari ini. Orang-orang berhikmat berkata, aku akan nikmati dengan syukur, Tuhan akan bertindak. Bapak Ibu, kalau ada kita yang juga sedang dalam saat ini, semoga Tuhan memampukan kita dengan hikmatnya, melihat dari cara pandang Tuhan, melihat dari cara pandang Tuhan. Ujian ini adalah caranya untuk membangun kami. Pergumulan ini adalah tidak lagi dilihat sebagai tekanan, tapi sebagai anugerah Tuhan yang harus dijalani. Maka Tuhan akan menolong. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan berjanji akan menolong. Tetapi Tuhan tidak berjanji bahwa jalan akan selalu mulus. Dan Tuhan tidak berjanji laut tanpa gelombang atau langit selalu biru. Pasti ada awan gelap, pasti ada gelombang, pasti ada badai, pasti ada apa di sana sini. Tapi hikmat membuatnya tenang. Karena apa? Menyadari sepenuhnya Tuhan kuasanya akan memberkati dan menegurkan. Di tengah-tengah gelombang badai waktu itu, murid-murid di Danau Galilea cemas ketika gelombang datang dan mereka ingin merasa akan mati. Tapi Yesus menegur mereka, di mana imanmu? Kau gak bisa sejenak aja kamu berdoa. Kepanikan itu di hadapan Yesus mengatakan, berdoa, kenapa kamu tidak bisa berdoa sejenak? Aku ada di sini bersama-sama dengan kamu. Janji Tuhan kita akan lihat dalam hikmat. Oh, ini hal yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kiranya firman ini semakin meneguhkan kita mencari pencarian hikmat yang daripada Tuhan. Ingatlah, melununga saat kita katakanlah tingkat putus asa, muruk-muruk, tidak berlebihan, tenang sejenak, sadari apa ini dari dunia atau dari Tuhan. Itu sangat diperlukan setiap hari. Sehingga kadang-kadang ya, dalam hidup ini saya tidak pernah menyesali diamku, tetapi sering aku menyesali bicaraku yang terlalu berlebihan. Artinya hikmat juga menuntut perenungan yang amat dalam dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Yang pertama, bangun relasi yang baik dengan Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Dia akan terus melimpahkan hikmat-hikmat itu setiap hari, dan hidup kita akan senantiasa terberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah, Tuhan kami dalam Kristus Yesus, firman yang telah
Engkau sampaikan, hamba-Mu memiliki keterbatasan untuk menyampaikannya, dan kami juga yang mendengar memiliki banyak kekurangan untuk memahaminya, karena kami sadar kami adalah orang yang lemah. Tetapi dalam kelemahan kami itulah justru kuasa Tuhan semakin nyata. Kuasa Tuhan menyempurnakan, kuasa Tuhan menguatkan, kuasa Tuhan senantiasa menopang. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan karena kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Kami datang dengan sukacita ke tempat-Mu yang kudus ini. Kami juga akan pulang dalam damai sukacita, memegang janji Tuhan, menjadikan firman Tuhan menjadi pelita terang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kami sekalian, dan dalam menapaki perjalanan hidup kami yang masih ada ke depan, kami terus akan mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kami menghadapi segala hal. Terima kasih Tuhan, pulihkan yang sakit, berikan keteguhan hati bagi orang-orang yang lemah, dan kuatkan orang-orang yang sedang berduka. Hiburkan mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bantu orang-orang yang lemah, yang sedang berputus asa, orang-orang yang sedang letak di rumah sakit, terbaring berjuang untuk segala penyakit mereka. Yakinkan mereka, itu pun semua akan berlalu. Tuhan akan bertindak. Pasti ada rencana baik yang Tuhan akan sediakan. Tuhan sungguh amat baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam pertemuan kami ini adalah sukacita yang besar, dan selepas itu nanti kami akan juga bertemu Isa. Kiranya hari-hari berikutnya kami akan bertemu kembali, dan kalaupun kami berpisah, bahwa ada satu gereja yang tidak kelihatan, itu persekutuan orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Kasih kami, iman kami di sana akan saling terikat, saling menduakan, kalaupun jarak akan memisahkan kami dan waktu. Terima kasih Tuhan, sukacita ini kiranya terus mengalir dalam hidup kami. Hikmat yang daripada Tuhan senantiasa memperlengkapi, mempersenjatai kami di dalam mengarungi badai hidup yang penuh dengan liku-liku ini. Terima kasih. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami datang dan memohon kepada-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku WT nomor 26 ayat 1 dan 2. Damenimu ale Jesus lehonomu di bangsa tadi rumah. Taulay sada radung gamay ta sa luna. Damenimu ale Jesus lehonomu di bangsa toni miduna
bagian mahita laho pasahaton piliata tu debata. Ali yamanami na di Banua Gijang hodo haroruan isaluhut silehon-lehon na degan do nasa ulibasa na mauliudus. Hu pasahat kami ma siang nani dehong itu kami pilihan nami tuh. Say jalo may gabi uap na hucus dia rupapo. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parasya kami pilihan on. Lahu patipulhon harajahum mo dito nga ni huriam doho di portigyo. Buhay ma rohanami marhite tontun. Asa lembu tadahani gudang ni silehon-lehon itu hami. Asa lem girgir hami matuk mau diate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali yamanami na di Banua Gijang say pinorbadia mga kuwarang say Roma harajong say saut malomon ni roham di Banua Tongaon somon na di Banua Gijang leong matungani sa deriyon hangon buwa siapa say sama dosa nami songo panisa nami didongan nido manamardo sa to kami. Unang kami tugi untuk panguculan palua mahami siapa ngaku. Mula pahamu di bagasan dami jala jalo hamu ma pasu-pasu nasiat Tuhani di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala saya sima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di parsorhum madamena tuganu tondi munabi. Amin. 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 Selamat hari Minggu manita saluhuk na shalom.